Salah satunya mengenai Basri hingga nyawanya melayang. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Dan untuk yang meninggal itu adalah anak buah kapal. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujar atas Polri di KBRI Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Aku doakan sahabat semua senantiasa sehat dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini Anda masih ditemani aku di sini, saya Nawansah bin Syahri Rais di Timnas Reaction. Oke, mungkin semua daripada kita telah mendengar di mana di dalam beberapa hari ini kita mendapatkan satu berita yang begitu menyakitkan, satu berita duka cita yang mana warga negara Indonesia telah ditembak mati oleh Barat Maritim Malaysia. Fakta baru kasus penembakan WNI di Malaysia. Tewas warga negara Indonesia ditembak usai diduga berupaya keluar dari Malaysia secara ilegal. Singkat cerita, kejadian bermula saat para WNI ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai, Riau untuk bisa berlabuh dengan kapal secara ilegal. Mereka mengaku menyerahkan sejumlah uang kepada agen. Wakil Menteri PPMI, Christina Aryani, menyebut jumlah uang yang diserahkan bervariasi. Ada yang membayar Rp1.200, ada pula yang bayar Rp1.500. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI itu. Bahasa ringkasnya, menyeludupkan orang-orang secara ilegal ke Dumai, Riau, termasuk menyediakan kapal yang diketahui milik warga negara Indonesia bernama Nur Saleh. Aksi mereka kepergok aparat Malaysia. Aparat Malaysia sudah memperingatkan korban dengan sinyal lampu, tapi tak digubris. Kapal yang dinaiki para WNI justru melaju kencang meninggalkan kapal yang ditumpangi APMM. Aparat Malaysia kemudian melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia mengakunya menembak mesin kapal. Tujuannya agar laju kapal bisa berhenti. Tapi karena kondisi sedang gelap gulita, peluru malah mengenai warga negara Indonesia yang berada di sana. Salah satunya mengenai Basri hingga nyawanya melayang. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Dan untuk yang meninggal itu adalah anak buah kapal. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujar atas Polri di KBRI Malaysia. Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut mengaku tak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia. Selain Basri, 4 orang lain yang terluka. Para korban mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang. Korban bernama Heri Abimanyu dan Muhammad Zaki sudah keluar dari rumah sakit. Sementara korban atas nama Aban dan Muhammad Hanafiah masih dirawat. Sampai saat ini, Aban masih dalam keadaan koma. Sementara jenazah Basri sudah dipulangkan ke Riau pada Rabu 29 bulan 1 2025
sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Reaksi pemerintah Indonesia tentang kasus penembakan ini. Penembakan ini tentu mendapatkan reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar kasus ini diinvestigasi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyeludup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak, ujar Prabowo beberapa waktu yang lalu. Saat berkunjung ke Malaysia tempoh hari, Prabowo juga membicarakan kasus ini dengan Perdana Menteri PM Anwar Ibrahim. Namun ia tidak merinci bagaimana respon Anwar Ibrahim. Prabowo bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Senin 27 bulan 1 2025. PPMI gagalkan keberangkatan PMI ilegal ke Malaysia. Satu tersangka ditangkap, Christina Aryani selaku Wakil Menteri PPMI. Yakin betul ada pihak-pihak yang mengoperasikan jasa antarjemput dengan kapal. Dia telah ditahan sejak Sabtu tanggal 1 bulan 2 malam waktu setempat. Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke Wakil Jaksa Penuntut Umum paling cepat minggu depan, kata Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan dilansir dari Malaymail. Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrate Banting. Belum ada informasi detail soal identitas warga negara Indonesia yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari. Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono merespon hal ini. Sugiono menyebut saat ini pihak-pihak terkait sedang mengumpulkan keterangan karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan, kata Sugiono. Kembali ke Husin. Ia menyebut 14 saksi dari APMM telah diperiksa dan kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklarifikasikan insiden penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan. Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan, juga akan dipanggil, ujarnya. Oke guys, macam itulah. Oke, sampai jumpa lagi. Jika ada umur yang panjang, insyaAllah kita akan bertemu kembali dengan konten-konten yang menarik lainnya. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.